Firman Tuhan hari ke-163, 12 Juni 2025, Kitab Wahyu pasal 3 ayat 8, perikop, pesan untuk Philadelphia. 163, tanggal 12 Juni tahun 2025. Diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Dengan perikop adalah pesan untuk jemaat Philadelphia. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sebagai pedoman kita pada bulan Juni adalah tetap mengatakan bahwa transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru di dalam Yesus Kristus. Dan dengan demikian, maka kita wajib menjadi saluran berkat bagi semua orang dan siapapun, tidak membeda-bedakan ras dan juga etnis. Itu tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu pesan untuk jemaat Philadelphia. Siapa jemaat Philadelphia ini? Jemaat Philadelphia adalah salah satu dari 7 jemaat yang disebut dalam Alkitab atau buku Wahyu. Jadi salah satu dari 7 jemaat yang mendapat pesan dalam kitab Wahyu, di mana gereja ini terkenal karena kesetiaannya dan menjadi yang kedua dari gereja-gereja yang menerima pujian dari Tuhan. Jadi dia boleh dikatakan yang kedua dari gereja-gereja menerima pujian dari Tuhan. Gereja ini melambangkan komunitas dalam iman, meskipun menghadapi banyak tantangan. Itulah jemaat atau gereja Philadelphia. Sekarang apa latar belakang daripada ayat ini muncul sehingga ada kata-kata dari Tuhan bahwa pintu tidak akan tertutup dan selalu terbuka bagi jemaat Philadelphia? Latar belakangnya adalah sebagai berikut. Pujian Tuhan kepada jemaat Philadelphia adalah kesetiaan dan ketekunan mereka dalam iman. Jadi setia dan tekun dalam iman, walaupun mereka menghadapi berbagai tantangan. Jadi walaupun menghadapi berbagai tantangan, ajaran sesat ataupun apa namanya yang bisa menggoda mereka, tapi mereka tetap tekun dan setia kepada Tuhan. Itulah ayat hari ini, pujian dari Tuhan kepada jemaat Philadelphia.
Ayat ini mencerminkan ya bahwa pengakuan Tuhan akan usaha mereka dalam menjaga iman serta janji-janji untuk membuka pintu-pintu kesempatan bagi mereka yang setia. Jadi terbuka kesempatan bagi mereka untuk tetap setia dan menjadi bagian daripada Tuhan. Tidak ada yang bisa menutup pintu itu, selalu terbuka buat mereka. Itulah janji kepada mereka sebagai hadiah karena kesetiaan dan ketaatan mereka di dalam jemaat. Maka dijabarkan oleh dalam Wahyu bahwa Tuhan membuka pintu bagi mereka untuk kesempatan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Pintu ini adalah melambangkan kesempatan baru dan pengharapan bagi mereka yang berpegang teguh pada iman meskipun dalam kesulitan. Jadi merupakan kesempatan dan pengharapan bagi mereka yang berpegang teguh pada iman, tentu yang percaya. Jadi dibuka kesempatan, ya. Maka jangan disia-siakan kesempatan itu apabila sudah Tuhan membuka kesempatan bagi jemaat di Philadelphia. Nah, ahli teolog berpandangan masalah ini ya, bahwa jemaat Philadelphia menjadi contoh bagi umat Kristen zaman ini tentang pentingnya untuk tetap setia dan bersaksi serta mengandalkan janji-janji Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Jadi jemaat Philadelphia adalah merupakan contoh dalam zaman saat ini, di mana kesetiaan dan keteguhan mereka untuk mengikut Tuhan tidak pernah goyah, tidak berubah. Itulah maka Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Apa janji-janji Tuhan? Hidup kekal dan abadi. Itulah yang dijanjikan Tuhan apabila sudah masuk dalam hidup baru dan juga menjadi saluran berkat dan setia dan tekun kepada Tuhan. Pintu terbuka lebar bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Dalam segala situasi, bahwa kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan selalu ada bagi mereka yang percaya. Seperti tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Dikatakan bahwa Yesus adalah roti hidup. Dan yang disampaikan oleh Yesus adalah, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi kebutuhan sekunder secara spiritual diberikan oleh Tuhan. Tidak kelaparan, tidak kehausan berarti hidup kekal dan abadi selama-lamanya. Inilah kesempatan tadi terbuka bagi jemaat Philadelphia, dihususkan. Kenapa dihususnya kepada jemaat Philadelphia? Karena mereka, ketaatan mereka dan keteguhan hati memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian juga kita. Apakah kita menjalankan seperti dijalankan oleh jemaat di Philadelphia? Apakah kita benar-benar taat dan tekun? Ini menjadi PR kita masing-masing. Dan bagi yang tekun dan taat,
maka pintu akan terbuka lebar baginya untuk mendapatkan kerajaan surga. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Sekarang, apa tujuan utama dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 8 ini? Ya. Tujuan utama adalah untuk memberikan penguatan dan pujian kepada jemaat Philadelphia yang tetap setia meskipun menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Jadi, walaupun mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan tetap memberikan penguatan dan pujian kepada jemaat Philadelphia. Tuhan mengatakan, jadi terhadap jemaat di Philadelphia, Tuhan mengatakan adalah sebagai berikut. Bahwa Dia mengetahui segala pekerjaan jemaat tersebut dan akan memberikan kesempatan melalui pintu yang terbuka. Tuhan mengetahui tentang kesetiaan, keteguhan hati daripada jemaat-jemaat yang ada di Philadelphia. Ini menggambarkan bahwa bagi kita yang saat ini yang tetap setia dan tekun beribadah, tekun baca firman Tuhan, maka Tuhan membuka pintu terbuka bagi kita untuk menggapainya hidup yang kekal dan abadi. Ini adalah merupakan gambaran bagi kita, tujuan utama bagi orang yang setia dan tekun, pintu terbuka baginya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi jemaat yang setia dan tekun, Tuhan menyediakan jalan dan kesempatan yang tidak dapat ditutupi oleh siapapun. Jadi bagi orang yang setia dan tekun beribadah, Tuhan membuka jalan kesempatan bagi mereka yang tidak bisa ditutup atau dihalangi oleh siapapun. Sudah merupakan kodrat baginya, akan dibuka jalan menuju life after life, the new of Jerusalem. Nah, kemudian menurut para teolog, pintu yang terbuka ini dapat diartikan sebagai peluang untuk bersaksi atau menyebarkan Injil yang ditujukan khusus untuk komunitas yang tak tergoyahkan dalam iman mereka. Seperti contoh jemaat di Philadelphia. Jadi pintu terbuka itu adalah terbuka kesempatan bagi orang untuk memberitakan firman Tuhan. Itu sebenarnya pintu terbuka. Jadi bagi orang-orang, teman-teman, saudara-saudara kita yang masih belum percaya kepada Yesus, terbuka kesempatan. Masih ada jalan. Ini adalah merupakan himbauan kepada teman-teman yang masih belum percaya kepada Yesus, supaya masuklah melalui jalan yang dibuka oleh Tuhan Allah, dan itu tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Terbuka jalan untuk datang dan percaya kepadanya untuk kehidupan yang kekal dan sejati. Nah, kemudian poin ketiga, apa pesan moral dari perikop ini? Pesan moral dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 8. Pesan moralnya adalah pentingnya kesetiaan dan kekuatan dalam iman, serta pengharapan akan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi pentingnya kesetiaan dan kekuatan dalam iman. Jadi iman yang kuat adalah iman yang setia dan yang tekun. Sehingga pengharapan
akan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan menjadi nyata. Pintu terbuka, Tuhan memberikan pengakuan atas usaha mereka dan membuka pintu bagi kesempatan baru. Apa yang dimaksud? Membuka pintu untuk kesempatan baru bagi mereka yang masih belum kenal, atau bagi yang sudah setia dan tekun. Ini mengajak kita untuk tetap setia dan terus berdoa. Setia dan terus berdoa. Karena Tuhan selalu mengingat setiap langkah dan usaha kita dalam menjalani iman. Jadi di sini untuk mengajak kita, ya, tugas utamanya adalah tetap setia berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu pintu terbuka bagi orang yang mencari Dia dengan tulus dan segenap hati. Sebab kalau kita lihat dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11 dikatakan, Allah tidak senang kematian orang jahat atau fasik. Tidak senang. Maka pintu dibuka lebar-lebar. Jadi Allah ingin supaya manusia itu bertobat dari dosanya, supaya dia mendapatkan hidup yang kekal. Itulah kemauan dan keinginan daripada Allah. Tidak senang melihat manusia itu berdosa. Jadi kalaupun ada manusia yang menangkal Tuhan dan membuat dia berdosa, dan walaupun dia mati, Tuhan tidak menginginkan kematiannya. Tidak. Tapi Tuhan menginginkan dia bertobat supaya mendapatkan hidup yang kekal. Jadi jangan kita senang kalau ada orang jahat mati. Ya, seperti contoh misalnya yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan menantang Yesus. Kalau dia Tuhan, saya mati hari ini, katanya. Jangan, ya, jangan seperti itu. Karena Tuhan tidak senang kematian orang seperti itu. Tetapi pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan. Maka jangan sampai ada kita ingin mati karena mencobai. Tetapi kita karena sudah bertobat, maka silahkan. Kalau kita pun harus mati, ya rela. Rela mati. Karena itulah cita-cita kita. Dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tekunlah dan sabarlah dalam kesusahan. Dan tekunlah berdoa. Jadi pengharapan kita, ya, adalah life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan di Yerusalem yang baru. Wahyu pasal 21 ayat 9, Yerusalem yang baru itu diciptakan oleh Tuhan sendiri. Kapan itu terjadi? Wait and see. Tunggu tanggal mainnya. Nah, kemudian ada juga dua orang tokoh, ya, John Calvin dan juga Matthew Henry, ya. Mereka membuat suatu pernyataan bahwa pengakuan dosa adalah langkah awal menuju pertobatan. Karena kedatangan daripada Yesus Kristus ke dunia ini, ya, adalah barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Allah mengirimkan Yesus sebagai juru selamat dunia untuk berdamai antara manusia dengan Allah. Sehingga itulah sebabnya maka Allah tidak ingin kematian orang fasik, tetapi pertobatannya supaya dia beroleh hidup yang kekal. Itulah kesenangan daripada Allah. Jadi jangan kita menganggap kalau ada mati orang jahat, Allah senang. Tidak. Manusia mungkin senang, tapi Allah tidak senang. Karena Allah senang dia bertobat. Nah, mumpung pintu terbuka, dibuka kesempatan,
mari kita menggunakan kesempatan hidup kita untuk selalu datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Sekarang kita melihat implementasi atau penerapan. Apa implementasi daripada perikop ini? Ya. Nah, sebagai aplikasi atau implementasi daripada perikop ini dapat dilakukan dengan menegakkan kesetiaan kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perjalanan dan pelayanan kita. Jadi dikatakan dilakukan dengan menegakkan kesetiaan kepada Tuhan dalam setiap aspek perjalanan dan pekerjaan dan juga pelayanan kita. Itu merupakan implementasi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, poin pentingnya adalah mengakui bahwa Tuhan mengetahui usaha kita dan akan memberikan kesempatan bagi kita dan bentuk bersaksi. Jadi kesempatan bagi kita dalam bentuk bersaksi meskipun di tengah berbagai tantangan. Jadi mengakui bahwa Tuhan mengetahui usaha kita. Jadi Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Tuhan dapat memonitor. Nah, sebagai aplikasi daripada ajaran ini adalah mencakup mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang ada untuk melayani komunitas di sekitar kita, sekaligus menjaga integritas dalam pekerjaan. Nah, inilah aplikasinya. Jadi melayani komunitas kita dan menjaga integritas kita. Artinya integritas, apakah saya sesuai kata dan perbuatan. Inilah merupakan tanggung jawab moral dari semua yang mengimplementasikan kesetiaan dan ketekunan kepada Tuhan. Berdoa dan baca firman Tuhan dan pegang integritas sesuai kata dan perbuatan. Itulah implementasi daripada Wahyu pasal 3 ayat 8. Kemudian membuka diri dalam peluang baru dalam karir kita yang mungkin menjadi rencana Tuhan. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita rencanakan itu juga merupakan rencana Tuhan. Maka kalaupun kadang-kadang kita melihat, waduh, mulus, apa yang kita cita-citakan itu tercapai, karena itu sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi ada kalanya apa yang kita cita-citakan tidak pernah tercapai, berarti itu belum sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi ukurannya adalah apabila apa yang kita rencanakan itu berjalan mulus. Dan ada kalanya memang ditunda, ada kalanya langsung diberikan, tapi ada kalanya adalah ditolak sama sekali. Nah, sekarang baik melalui proyek baru atau kolaborasi dengan orang lain yang dapat memberi dampak positif bagi orang lain. Jadi misalnya ada proyek baru, ada pekerjaan ini, ataupun kita kolaborasi dengan bersinergi dengan orang lain. Itu semua adalah mari kita rayakan supaya itu menjadi rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri. Nah, dalam tantangan yang kita hadapi,
Tuhan mengajarkan bahwa Ia akan membuka kesempatan bagi kita yang setia, harapan baru, ya, dan juga melayani dan bersaksi. Jadi iman kita yang kuat melayani dan bersaksi. Bagaimana bahwa iman kita bisa melayani dan bersaksi? Yakobus pasal 2 ayat 17 bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita ujuk nyatakanlah iman itu dengan perbuatan kita. Karena Martin Luther mengatakan sola fide, kita dibenarkan hanya karena iman. Perbuatan baik tidak. Kita bisa berbuat baik segala macam, tapi kalau iman kita tidak fokus kepada Tuhan, itu tidak ada artinya. Maka kita diselamatkan hanya karena iman. Iman percaya kepada Allah sebagai sumber kehidupan. Iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia dan juru damai. Iman percaya kepada Roh Kudus sebagai pembimbing kita dan merawat kita dari awal sampai akhir dalam kehidupan kita saat ini, di mana Yesus sudah naik ke surga. Allah juga berada di surga. Hanya Roh Kudus yang membimbing kita supaya kita bisa eksis dalam setiap kegiatan kita. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita dengan contoh jemaat Philadelphia yang tekun dan yang setia adalah merupakan contoh jemaat, dan Allah membuka pintu lebar bagi orang yang setia dan taat untuk masuk dalam kerajaan surga. Life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini adalah di Yerusalem yang baru. Amin. Tuhan memberkati kita semua.